Salam sejahtera saudari dan saudara semua. Saya Andreas Bernardinus Atawolo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, saya mengajar beberapa mata kuliah Trinitas pada program studi S1 Ilmu Teologi, dan kemudian mata kuliah Trinitas Kontekstual pada program studi Magister Ilmu Filsafat dengan konsentrasi filsafat keilahian. Dalam video kali ini saya akan memaparkan bagian dari kuliah Trinitas sebagai mata kuliah wajib yang saya ampu. Mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini merupakan studi sistematik tentang doktrin Trinitas berdasarkan akar biblis, kitab suci, ajaran para bapak gereja, kemudian ajaran dogmatis dalam 7 konsili ekumenis yang pertama, lalu refleksi para teolog dari masa ke masa, dari abad pertengahan, kemudian abad modern, kontemporer, dan kemudian relevansinya untuk kehidupan gereja, kehidupan dunia, dan masyarakat pada saat ini. Dalam video ini saya pertama-tama akan memberikan materi ini kepada para mahasiswa, kemudian di dalam interaksi antara saya, mahasiswa, dan antara mahasiswa mengenai materi yang saya sampaikan, dan akhirnya saya akan mengajukan pertanyaan sebagai bentuk asesmen untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi ini. Selamat siang saudari-saudara semua. Selamat siang. Bagaimana kabar? Sehat ya? Oke. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita, kuliah Trinitas. Seperti kita ketahui, kuliah ini sifatnya ya, historis, teologis, dan sistematis ya. Dan kita pada sesi ini membahas tentang seorang tokoh yang ada di abad pertengahan ya, Santo Bonaventura. Siapa kenal Santo Bonaventura? Informasi apa yang Anda ketahui tentang tokoh ini? Santo Bonaventura, kalau melihat tahunnya 1217 sampai 1274 ya. Dia adalah seorang Fransiskan, seorang teolog yang hidup pada masa pertengahan. Ya, jadi Bonaventura itu seorang teolog, seorang filsuf. Dia juga ya sebagai seorang Fransiskan yang mengembangkan studi teologi di sini ya. Jadi kita akan membahas bagaimana Bonaventura menyampaikan argumentasi dia dalam tema kuliah kita tentang Allah Trinitas. Sekedar mengingatkan kembali bahwa perkuliahan kita, kalau teman-teman membaca RPS yang kita sudah lihat pada awal, ya, ada capaian pembelajaran ya, bahwa dengan kuliah ini mahasiswa memiliki sikap yang manusiawi, kristiani, dan religius. Ya. Lalu kemudian capaian mata kuliah ini ialah memiliki pengetahuan sistematis tentang teologi dan doktrin gereja mengenai persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan salah satu sub dari capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ialah menganalisis pemikiran para teolog abad pertengahan, Agustinus, Hippo, Richard dari Santo Victor, Santo Bonaventura yang kita bicarakan hari ini, dan kemudian Thomas Aquinas dan Johannes Duns Scotus ya, bagian akhir dari abad pertengahan. Ya. Teman-teman tentu bisa mengakses ya sumber ini ya. Saya kebetulan memiliki buku ini teman-teman di perpustakaan kita di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara juga ada, atau buku kecil ini ya tentang Santo Bonaventura ya. Kalau teman-teman mau membaca ya, ini tentu saja buku ini menjadi buku pegangan kita selama perkuliahan ini. Teman-teman bisa lihat, mengikuti materi ini secara khusus pada bab ke-6 dari buku kita. Teman-teman bisa melihat materi ini ya. Teman-teman sekalian, seperti kita sudah melihat tokoh-tokoh abad pertengahan sebelumnya, terutama ya Agustinus dan Richard dari Santo Victor, demikian juga Bonaventura menjelaskan kepada kita argumentasi tentang Trinitas berdasarkan tokoh-tokoh yang sudah dia kenal ya. Maka kalau kita lihat di sini dia mengatakan ya, berbicara tentang Allah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dikatakan bahwa Bapa itu berkaitan dengan primat kasih Allah ya, prinsip pertama atau ya kasih atau kebaikan yang paling luhur. Istilah khas dari Bonaventura ya, summum bonum ya, kebaikan yang tertinggi. Ya. Lalu Putra, ya, ungkapan kasih Bapa, ya, disebut dengan istilah teknis eksemplar ya, model gitu ya, ungkapan gitu ya, dan Roh itu karunia. Kira-kira kalau teman-teman melihat istilah-istilah teknis ini ya, misalnya ya summum bonum, atau di sini ya Roh sebagai karunia penyatu ya, atau istilah kasih itu sendiri, Anda ingat tokoh siapa sebelum kita berbicara tentang Bonaventura? Silakan. Richard dari Santo Victor ya. Kira-kira apa? Siapa lagi? Ada yang lagi? Sebelum Richard, Agustinus ya. Agustinus juga berbicara tentang konsep kasih ya, caritas ya. Kira-kira siapa bisa secara singkat, apa inti argumentasi dari seorang Richard dari Santo Victor? Ya. Richard, kata kunci yang digunakan oleh Richard dari Santo Victor apa? Dilexio dan condilexio ya. Dilexio apa artinya ya? Kasih yang sifatnya timbal balik ya. Condilexio kasih bersama ya. Kasih yang utuh ya, karena yang memberi dan menerima disatukan ya. Dilexio condilexio ya. Oke ya. Semua sebenarnya kembali kepada tokoh yang paling awal tadi disebut Agustinus ya. Agustinus kira-kira apa ya? Argumentasinya secara singkat sambil mengingat kembali sebelum kita melangkah jauh ya, Bonaventura ya. Agustinus berbicara tentang roh. Roh digambarkan sebagai donum ya, donum comune ya. Nah, itu jadi terjemahnya kira-kira apa tuh? Donum comune ya. Karunia bersama. Nah, ini sebenarnya jejak dari cara berpikir dan istilah itu ya, kita lihat juga sekarang muncul di dalam pemikiran orang bernama Bonaventura Bagnoregio ya. Nah, kita lihat mengikuti langkah-langkah argumentasi dia berbicara tentang Bapa sebagai primat kasih ya di sini ya. Sangat menarik karena Bonaventura mengangkat cara berpikirnya dari segi filosofis dan kemudian dari segi teologis ya. Dari filosofis kita cukup dekat dengan dunia filsafat ya, berbicara tentang prinsip pertama dalam arti ketat gitu ya. Prinsip pertama itu apa? Kalau kita mengatakan prinsip pertama artinya apa? Ya, sesuatu yang ya tidak disebabkan, tidak diciptakan ya, apalagi ya, tidak apa ya, dia utuh ya, dia ada bagi dirinya ya, gitu ya. Nah, tapi juga kemudian dia mengembangkan bahwa juga ada prinsip teologis ya. Bahwa prinsip pertama itu ya berada pada dirinya, tapi juga sekaligus ya dia adalah sumber ya, asal bagi prinsip yang lain. Jadi ini argumen yang khas dari Bonaventura. Nah, prinsip pertama, the first principle itu ya ketat pada dirinya, tapi sekaligus juga karena dia utuh pada dirinya, dia dapat menjadi sebab bagi ya unsur yang plural ya. Nah, ini yang dia bangun sebagai argumentasinya kemudian untuk membantu kita mengapa di dalam diri ilahi dia berbicara juga tentang pluralitas ilahi ya gitu ya. Nah, di sini ini khas ya bahasa abad pertengahan kalau orang menyusun argumentasinya ya, dia akan menggarisbawahi beberapa kata kunci ya. Pluralitas ilahi ditunjukkan dengan apa? Apa di sini Anda lihat ya? Kuasa, kebijaksanaan, kebaikan. Jadi prinsip pertama itu ya, dia dapat menjadi penyebab untuk prinsip yang plural karena pada dia ada kuasa yang paling tinggi, ada kebijaksanaan yang paling tinggi, juga ada kebaikan yang tertinggi ya. Summum bonum tadi ya istilah teknis dari Bonaventura ya. Nah, karena itu
kalau dia mengatakan bahwa di dalam prinsip pertama ada keberagaman, ya, maka prinsip itu menjadi sebab, ya, dalam istilah teknis dia, ya, kesuburan yang beragam dan tak terbatas, ya, multitudinem et infinitatem, ya. Jadi multiple infinitum, ya. Nah, prinsip pertama itu dia ada pada dirinya sekaligus juga, ya, plural, ya, gitu, ya. Maka Bonaventura dalam buku dia, ya, Dispute Question on the Mystery of the Trinity ini berbicara tentang dua nama Allah, ya. Nah, nama yang pertama disebut dengan istilah esse, ya. Esse, ya, being. Apa terjemahan dari istilah esse secara filosofis, ya? Ada, ya, ada, ya. Lalu kemudian yang kedua bonum, bonum, ya, baik, ya. Jadi ada dan kalau Anda membayangkan kata ada secara filosofis itu mengatakan apa? Tadi kita katakan, ya, being yang ketat tadi, ya, itu berarti dia adalah prinsip pertama, ya, ada pada dirinya, gitu, ya. Nah, kalau sekarang, ya, dia juga sekaligus menjadi bonum, berarti, ya, ada pluralitas, ya, di dalam prinsip yang pertama itu, ya. Nah, ini dia selalu membangun dua paralel ini untuk nanti kemudian membuat sintesis atas pemikiran dia, ya. Ada kaitan yang erat antara esse dan bonum tadi, ya, Allah pada dirinya dan bonum Allah yang baik tadi, ya. Kita perhatikan kutipan dari buku Itinerarium ini, ya. Teman-teman kalau mengakses perpustakaan kita, ya, bisa melihat buku ini, ya. Di Itinerarium bab 5 bagian paragraf 2 ada kutipan ini, ya. Jika kita tidak mengerti tentang sang ada pada dirinya, kita tidak sungguh-sungguh mengerti definisi dari substansi partikularnya. Dan kita tidak dapat mengetahui ada pada dirinya kecuali jika kita mengetahui pula ciri coraknya, yaitu satu, benar, dan baik, ya. Jadi Anda melihat ada corak apa di situ, ya? Kalau satu, benar, baik, gitu, ya. Corak yakin, ya. Triade, ya. Corak triade. Jadi yang dia mau tunjukkan, dia sedang membangun argumentasi secara filosofis, secara teologis untuk membuat kita mengerti tentang Allah Trinitas di sini, ya. Maka kemudian Bonaventura terkenal dengan frase ini pada buku De Trinitate dia, ya. Kesatuan yang tetap satu dalam pluralitas subjek adalah lebih unggul daripada kesatuan yang mempertahankan keunikannya sebagai pribadi. Mengingat bahwa kesatuan ilahi adalah kesatuan paling luhur, maka niscaya bahwa di dalamnya terdapat pluralitas pribadi, ya. Ketika dia semakin utuh pada dirinya, dia juga semakin menjadi prinsip yang plural, ya. Jadi sampai di sini frase pokok yang harus kita pegang ialah bagi Bonaventura Allah sebagai prinsip pertama itu, ya, dia adalah sempurna pada dirinya, tapi juga sekaligus yang kedua menjadi prinsip multitudinem, ya, prinsip. Oke, teman-teman sekalian, sampai di situ apakah ada sesuatu yang bagi Anda menarik, ya, tentang konsep primitas Allah di sini? Apa tanggapan Anda terhadap pandangan dia bahwa prinsip pertama itu, ya, sempurna pada dirinya sekaligus juga adalah menjadi prinsip pluralitas? Anda setuju atau mengkritik pandangan ini? Ya, silakan, ya. Apakah Bonaventura itu hanya berfokus pada Bapa saja? Bagaimana dengan Putra dan Roh Kudus? Ya, persis, itu pertanyaan yang bagus. Jadi setelah kita melihat tadi, ya, prinsip ini, ya, paternitas, ya, dengan demikian dia akan membantu kita melangkah lebih jauh. Jadi berbicara tentang putra itu apa, ya? Istilah dia, ya, itu eksemplar, ya, model, ya, bagi ungkapan kasih, primat kasih Bapa tadi, ya. Ada tanggapan yang lain tentang primat prinsip pertama dalam arti ketat dalam bahasa Bonaventura?
teman-teman? Apa yang Anda pikirkan tentang prinsip pertama yang sudah Anda pelajari? Silakan ya. Kenapa kesatuan itu kok bisa mengakibatkan pluralitas? Nah, Maksudnya kan satu berarti kan tidak terbagi, tetap ketat banget. Sehingga bagaimana kemungkinan untuk menjadi pluralitas? ya, itu pertanyaan sentral ya. Jadi ini menarik karena Bonaventura mencoba melihat bahwa prinsip yang pertama itu ya ketat sebagai prinsip yang sempurna, tetapi juga karena kesempurnaan dia itu sekarang dimengerti oleh Bonaventura sebagai suatu kesuburan ya, sebagai suatu keterbukaan ya. Jadi dia udah utuh pada dirinya sendiri ya. Gambaran sederhananya, kalau orang manusia yang menjadi pribadi dia sudah utuh, apa tandanya bahwa manusia sebagai pribadi itu dia utuh? Dia udah, bahasa sederhananya, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dalam pengalaman kita apa? Ya? Coba dibahasakan. Ya? Dia mudah untuk berbagi, ya kan? Orang yang utuh ya, bahasa Kristiani ya, dia bersyukur, dia bergembira atas dirinya, maka dia tidak takut juga untuk memberi dirinya, ya kan? Anda setuju dengan analogi ini? Hah? Ya, jadi dari pengalaman kita ya, tentu saja ini bahasa abstrak dari Bonaventura, tetapi dia akan mengajak kita untuk melihat, mengujinya dalam pengalaman kita. Oke ya. Jadi melanjutkan sekarang, tadi itu prinsip pertama Bapa, Putra disebut dengan istilah teknis eksemplar. Ya. Istilah eksemplar untuk kita orang modern ya, mungkin agak teknis ya. Untuk orang abad pertengahan ya istilah teologis ya, model, ungkapan dari kasih Allah tadi ya. Nah, tidak lain dan tidak bukan ya pada Putra sendiri ya. Dia adalah firman, dia adalah ya, ini ya. Mungkin yang penting kita lihat di sini ya, Bonaventura mengatakan kalau Anda lihat frase-frase ini, lahir dari Bapa, sehakikat dengan Bapa, Anda ingat apa teman-teman di sini ya? Kalau frase-frase seperti itu, apa yang Anda ingat? Credo Nikea, Konstantinopel ya, dari Credo Nikea dan kemudian Konstantinopel. Apa yang dibela oleh konsili dalam hal ini? Konsili Nisea, keilahian. Nah, sekarang mempengaruhi ya Bonaventura ya. Sekarang dengan argumentasi dia ya sampai pada penegasan bahwa Putra eksemplar itu dia sehakikat ya. Nah, kemudian ya juga roh. Nah, roh disebut sebagai donum. Anda ingat siapa di sini istilah donum? Istilah Agustinus ya. Nah, apa yang dikatakan Agustinus tentang roh? Roh digambarkan sebagai kasih karunia bersama ya. Mengapa perlu kasih karunia bersama? Mengapa? Ya. Supaya kasih itu tidak eksklusif. Ya, kasih tidak eksklusif ya. Kasih tidak hanya memberi dan menerima. Ada bahaya eksklusivisme ya. Maka perlu ya kasih yang mempersatukan. Ya. Bahasa teologisnya di sini ya roh. Ya. Roh mempersatukannya. Kasih karunia. Ada istilah teknis yang digunakan di sini nexus ya. Sebagai penyatu ya, pengikat ya itu. Jadi bahasa analogisnya dalam pengalaman kita ya, kita di kelas ini atau di keluarga, di masyarakat, negara kita, kalau kita itu satu roh, satu spirit ya, maka ya di sana semuanya menjadi suatu ya keharmonisan gitu ya. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran ya. Karena ya semua memiliki visi yang sama. Mungkin bahasa sehari-harinya demikian ya. Nah, lalu dengan demikian kita melihat primat Bapa, kemudian Putra sebagai eksemplar. Coba sekarang kita mengulang kembali ya. Bapa itu identik dengan apa tadi? Prinsip pertama ya, oke. Ya. Apa yang khas dari Bonaventura ketika menjelaskan prinsip pertama? Apa yang khas cara dia ya? Prinsip pertama itu sumber ya,
dari yang lain ya. Dia sempurna tapi juga sekaligus menjadi plural ya, sebab bagi pluralitas ya. Yang kedua, putra disebut dengan istilah tadi. Kenapa eksemplar ya? Model ya. Bahasa dogmatisnya tadi apa? Sehakikat ya, dia sehakikat. Roh tadi istilah teksnya donum ya. Donum comune ya, roh ya, kasih karunia yang persatukan. Maka kita sampai di sini penegasan bahwa Trinitas itu ya persekutuan kasih yang sempurna ya itu ya. Summa communicabilitate ya. Di dalam persekutuan yang sempurna ada komunikasi yang sempurna, ada pemberian diri yang sempurna. Apakah di dalam komunitas manusia bisa nggak Anda bayangkan? Bisakah manusia menciptakan persekutuan yang sempurna? Tidak. Iya ya. Kalau begitu ya kita butuh sesuatu yang menjadi model dasar hidup kita. Dalam bahasa teologis modelnya apa di sini? Persekutuan apa yang menjadi model? Persekutuan Allah Trinitas ya, yang dikatakan oleh Bonaventura di sini ya. Kalau tentang prinsip pertama, apa yang paling khas dari Bonaventura tadi? Ya? Sempurna dan plural. Dia sempurna sekaligus plural. Nah ini ya, ini frase pendek yang membantu kita untuk mengerti ya. Sekarang ya, meskipun bahasa abad pertengahan adalah bahasa yang sangat teknis ya, tapi kalau sekarang kita mencoba merumuskan kembali pemahaman kita, teman-teman ya. Apa kekhasan pemikiran Bonaventura dibandingkan dengan Agustinus dan Richard dari Santo Victor? Apa kekhasan yang Anda lihat? Ya. Mungkin dari istilah teknis atau dari frase dia yang menjadi kekhasan. Ya, ya silakan. Ya. Silakan kamu ya. Ya. Apa? Baik, menurut saya yang paling khas dari Bonaventura itu tentang eksemplar. Jadi eksemplar itu artinya itu Yesus Kristus itu sebagai model sempurna dari Allah Bapa. Jadi Allah sebagai prinsip pertama itu dia itu sempurna adanya. Karena itu orang yang bisa menerima kesempurnaannya adalah pribadi lain yang juga sempurna seperti dia. Dan satu-satunya pribadi itu adalah Yesus Kristus putranya. Ya. Mungkin itu yang khas menurut saya. Model ya, model sempurna. Karena berbicara tentang misteri pertama, misteri dalam arti kata kan siapa bisa berbicara tentang misteri? Ya. Manusia kan terbatas ya bahasa dia ya, Agustinus ya. Maka kita membutuhkan ungkapan ya, model bahasa teknisnya di sini eksemplar ya gitu ya. Hal yang lain yang Anda lihat mungkin persamaan atau perbedaan dengan Agustinus atau Richard dari Santo Victor yang Anda temukan di sini, teman-teman, ada yang mau mengungkapkan pandangan di sini mungkin ya, silakan ya. Kalau Agustinus itu Trinitas itu sebagai kasih. Ya. Bahkan kalau kita melihat kasih itu, maksudnya kita di sini juga melihat Trinitas. Kalau Richard dari Santo Victor itu dia menjelaskan tentang relasi kasih itu, Ya. Condilectio dan Dilectio. Sampai pada Bonaventura itu yang khas dari dia itu cemanasi. Bagaimana Bapa sebagai prinsip pertama itu dia juga menjadi sumber dari Putra dan Roh Kudus. Nah, dan di sini dimensi kasih jadi mana? Putra sebagai eksemplar itu menjadi model kasih Bapa, ungkapan penuh dari kasih Bapa, kan? Sedangkan Roh Kudus itu adalah kasih yang menyatukan. Itu sini. Ya, baik, terima kasih. Ada yang di sini mau melengkapi atau menambahkan sesuatu dari penjelasan sebelumnya? Setuju bahwa itu sesuatu yang khas? Ya. Dari sesuatu? Mungkin dari Richard Saint Victor ya. Ya. Dan yang saya pahami dia juga mengungkapkan soal itu ya, sincere et summa caritas itu ya, cinta yang paling tinggi. Dan sincere et summa caritas itu yang layak menerima itu hanya adalah pribadi lain penciptaan. Ya. Jadi prinsip kristologisnya ya, gitu ya. Yang menerima ya kasih itu kalau dia layak menerimanya ya. Tidak ada manusia yang layak menerima kasih Allah ya, gitu ya. Karena dia ya, manusia itu kan ciptaan ya. Nah,
Nah, ini pertanyaan sentral yang perlu kita dalami di sini, teman-teman ya. Jadi kalau kita bertanya ya, Bonaventura berbicara tentang apakah dia berbicara tentang iman yang monoteis? Menurut Anda? Ya, ya. Kalau begitu harus memberi cirinya. Monoteisme seperti apa yang dikatakan oleh Bonaventura di sini ya? Monoteisme seperti apa yang dikatakan Bonaventura? Ya, monoteisme yang trinitaris ya, trinitarian gitu ya. Nah, ini sebenarnya mengantisipasi bahasa modern juga ya. Semakin kita menyelami keesaan Allah, sebenarnya kita tahu bahwa dia adalah kasih ya. Apa definisi Injil tentang Allah ya? Deus caritas est. Allah adalah kasih ya. Nah, dalam Injil Yohanes, surat pertama Rasul Yohanes kita melihat itu ya. Nah, ini dibangun oleh Bonaventura ya, sesuatu yang sangat khas ya dari Bonaventura ya, monoteisme yang trinitaris dalam perjumpaan dengan sesama kita ya, kita seharusnya memiliki pengetahuan untuk menjelaskan bahwa iman kita itu iman yang monoteis ya, gitu ya, bukan triteisme ya, gitu kan. Anda tahu apa bahaya triteisme? Ya? Mengapa triteisme? Ya? Mengandaikan faktor putra dan Roh Kudus itu adalah pribadi-pribadi yang terpisah, Ya. sehingga tidak ada kesatuan di antara mereka. Ya. Kodratnya tidak kodrat yang satu. Ya, jadi triteisme ya, bahaya bahwa kita mengimani 3 diri ilahi yang berbeda, 3 individu ilahi yang terpisah satu sama lain ya. Tidak, justru kita melihat bahwa ada suatu persekutuan di sini ya. Jadi iman Kristiani itu iman akan Allah ya, sebagai suatu persekutuan kasih di sana ya. Pertanyaan yang ketiga, teman-teman ya. Bagaimana membahasakan argumen Bonaventura dalam bahasa kita, bahasa pengalaman kita. Kalau kita juga belajar dari Agustinus, dari Richard, dari Santo Victor ya. Kira-kira kalau kita sekarang menarik bahasa teologis ini ke dalam pengalaman kita ya. Apakah Anda bisa membahasakannya dengan bahasa analogis ya dalam pengalaman kita ya, manusia ya. Temanya tentang kasih gitu ya. Silakan di belakang Mas ya. Mungkin bisa dianalogikan seperti relasi antara suami dan istri yang terbuka pada kelahiran anak sebagai buah kasih. Ya. Jadi itu juga suatu bahasa ya. Kita katakan saja bahasa analogis dalam arti ya bahasa dari pengalaman kita yang terbatas ya. Misalnya saja tadi ya, teman kita mengatakan ya, keluarga ya, relasi orang yang saling mencintai, mengasihi dalam paham Kristiani ya. Ada ikatannya ya, antara lain kalau mereka memiliki keturunan ya, tapi juga ikatan lain dari persekutuan hidup keluarga. Apakah harus anak saja? Tidak kan? Hal apa lagi yang lebih dalam yang mempersatukan ikatan keluarga ya? Cinta ya, sakramen ya, kasih itu sendiri yang mempersatukan mereka. Itu salah satu analogi ya. Ada analogi yang lain, pengalaman bahasa eksperiensial kita yang lain yang Anda tahu ya, dalam pengalaman Anda atau ya, silakan ya. Dalam berkomunitas Ya. harus ada pribadi yang memberi seperti peran Bapak, lalu harus ada juga pribadi yang berperan seperti putra menerima, dan ada juga pribadi yang harus berperan seperti Roh Kudus menyatukan gitu. Jangan hanya ada orang yang ingin hanya mau menerima saja tanpa tahu memberi, hanya tahu mengucap belas saja tanpa tahu menyatukan. Ya, di prinsip itu penting ya. Ini bahasa analogi kita ya, bahwa perlu ada sesuatu yang mempersatukan kita, sehingga entah apapun itu ya, dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat ya, itu ya, bisa dikembangkan bahasa analogi seperti itu ya, unsur kesatuan. Teman-teman semua ya, teman-teman bisa mencari ya materi untuk pendalaman lebih lanjut tentang tema ini. Anda searching di internet, ada YouTube itu ya, atau juga ada website di sana. Ada beberapa artikel yang saya taruh di sana. Anda bisa gunakan akses untuk mengembangkan pengetahuan Anda ya.